Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat dan setiap pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak berangkat? Oh, alhamdulillah, semuanya sehat dan berangkat ya. Pada pagi hari ini, pembelajaran kita yaitu dengan tema lulus SMK mau kemana. Anda semua sudah tahu untuk lulus SMK nanti kalian mau kemana? Ada yang sudah tahu? Oh ya betul, itu adalah salah satunya. Ada bekerja, lalu ada ke perguruan tinggi negeri, lalu melanjutkan untuk menjadi kursus dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satu penunjang karir kita yang akan mendatang untuk mempersiapkan agar kita tidak bingung atau tidak ragu lagi untuk melanjutkan karir selanjutnya. Belum pembelajaran dimulai, saya punya satu games yaitu tentang konsentrasi. Coba semuanya perhatikan kepada ibu ya, dan lakukan pada kalian masing-masing. Angkat tangannya, lalu nanti saya akan mulai gamesnya. Coba pegang dahi. Oh, belum konsentrasi lagi ya. Coba pegang hidung. Oh, belum konsentrasi, satu kali lagi ya. Coba pegang mulut. Oh ya. Terima kasih kalian sudah berkonsentrasi pada pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita semua dapat menegaskan pemilihan karir setelah lulus dari SMK, supaya kita tidak canggung, tidak bingung, tidak ragu lagi untuk menentukan karir kalian semua, agar kita tepat untuk pemilihan karir. Karir juga mempengaruhi kesuksesan kalian yang akan mendatang. Jadi persiapkanlah karir itu dengan sematang mungkin, dan persiapkan karir itu mulai sejak sekarang. Selanjutnya, saya akan tanya kepada kalian semua, setelah lulus dari SMK, kalian mau kemana? Coba acungkan tangannya. Oh, Ilham mau kemana? Oh, ke perguruan tinggi negeri. Oh iya, bisa. Lalu Fikri mau kemana? Oh, bekerja ya, bisa, boleh. Lalu Dita mau kemana? Oh, mau menikah. Oh iya, tidak apa-apa, itu pilihannya masing-masing, tidak masalah. Tapi kalian juga harus tahu, persiapkan karir Anda sejak sekarang agar nanti tidak menyesal di kemudian hari ya. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pemilihan karir setelah lulus dari SMK. Setelah lulus kelas 3 SMK, pasti sudah terasa kebingungan, merasa cemas, merasa panik. Kalian mau kemana setelah tamat SMK nanti? Yang pastinya itu belum terfikirkan
dari kelas 10 sampai kelas 11 ya kan, kalian hanya terfikirkan oleh tugas-tugas dan materi yang diberikan Bapak Ibu guru semua. Akan tetapi sekarang kalian sudah duduk di kelas 3 SMK yang sebentar lagi lulus, dan kalian seharusnya sudah mempersiapkan untuk jenjang karir Anda selanjutnya agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Jenjang karir selanjutnya itu juga berpengaruh untuk kedepannya, seperti halnya yang kalian sebutkan tadi, yaitu yang pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMK ya sudah mempersiapkannya dengan matang. Ingin kuliah di mana, ingin mengambil jurusan yang apa. Kalian tidak usah ikut-ikutan memilih jurusan sama seperti teman-teman Anda. Ikuti kemampuan dan minat yang Anda inginkan, itu lebih bagus. Contohnya, kamu seorang siswa SMK yang mengambil jurusan otomotif, lalu ada teman Anda yang mengambil jurusan kedokteran, lalu Anda ikut-ikutan mengambil jurusan kedokteran. Itu tidak bagus karena skill dan kemampuan yang Anda miliki tidak sama dengan teman Anda. Nanti imbasnya di kemudian hari Anda terbata-bata dengan kemampuan yang tidak Anda miliki. Seperti itu. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan, skill, dan nikmat untuk menjalaninya dengan santai, dengan enjoy, dan kemampuan yang Anda miliki untuk melanjutkan studi atau belajar untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kedua yaitu bekerja. Hal yang banyak diminati oleh siswa SMK yaitu setelah lulus yaitu bekerja. Karena apa? Karena siswa SMK itu dicetak dengan siap untuk bekerja. Biasanya siswa SMK itu lebih sesuai dengan jurusannya, seperti dia mempunyai keahlian dalam otomotif, lalu melanjutkan kerja di bengkel, lalu untuk jurusan tata boga, melanjutkan ke rumah makan atau restoran, bekerja di restoran, dan untuk siswa tata busana dia melanjutkan bekerja di garmen dan seterusnya. Mereka lebih siap dan lebih mampu dan ahli dalam bidangnya yang telah mereka pelajari dari kelas 10 sampai kelas 3 SMK, dan dia sudah siap untuk bekerja. Yang ketiga yaitu menikah. Masih sering kita jumpai bahwa anak perempuan tamat SMK hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana, karena selain menikah dia juga punya masa depan yang harus ditata mulai sekarang, yang harus difikirkan. Mau jadi apa nanti setelah menikah, mau punya usaha apa, mau bekerja seperti apa, juga harus difikirkan mulai sekarang. Karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar gitu. Makanya sebelum menikah, persiapkanlah dengan matang-matang rencana atau karir yang Anda pilih untuk bisa sukses di kemudian hari. Selanjutnya, yang terakhir yaitu buka usaha sendiri. Akan tetapi sekarang jarang anak SMK lalu membuka usaha sendiri. Entah itu dari segi keberatan dari segi modal ataupun tempat ataupun yang lain, itu bisa jadi. Akan tetapi banyak usaha yang bisa dilakukan anak muda. Bikin usaha bisa disesuaikan dengan minat dan atau kemampuan atau hobi yang kita miliki. Contohnya, Anda semua duduk di bangku otomotif, lalu Anda buka bengkel kecil-kecilan gitu. Lalu Anda yang duduk di
bangku tata boga, itu bisa buat makanan yang dipasarkan. Lalu Anda yang duduk di tata busana juga bisa berlatih menjahit di rumah, beli alat jahit, menerima jahitan-jahitan yang kecil seperti itu. Bisa dilakukan di rumah dan dimulai dari kecil, tidak harus langsung usaha yang besar, dirintis dulu begitu. Yang kedua yaitu dalam merencanakan karir yang setelah lulus dari SMK itu ada persiapan dalam pemilihan karir. Apa sih yang harus kita siapkan dalam pemilihan karir itu? Ya tentunya harus ada, kita harus persiapan mulai dari sekarang. Kita sekarang sudah di bangku kelas 3, jadi tidak hanya lulus dengan ijazah saja, tapi kita juga harus memikirkan setelah kita lulus dari SMK itu kita mau kemana, dan itu perlu persiapan. Yang pertama yaitu ada kepribadian yang kita miliki, itu juga berpengaruh dalam persiapan untuk pemilihan karir. Yang kedua yaitu ada motivasi ini adalah salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir ke jenjang yang lebih panjang. Lalu yang ketiga yaitu ada skill atau keterampilan. Memiliki keterampilan itu adalah kunci untuk membuka pintu banyak karir. Keterampilan yang kita miliki adalah hasil dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang diterima. Contohnya Anda duduk di bangku kelas 3 otomotif. Anda sekarang terampil dalam otomotif, dalam mesin motor, mesin mobil. Anda sudah terampil, sudah ada praktek-praktek. Jadi Anda sudah memiliki keterampilan yang siap untuk melanjutkan karir Anda selanjutnya. Selanjutnya itu ada value atau nilai-nilai. Dan yang terakhir dalam mempersiapkan pemilihan karir itu ada ambisi. Jadi Anda itu setelah lulus SMK mau bekerja itu juga namanya ambisi untuk bekerja, untuk meningkatkan ekonomi Anda atau menghasilkan uang. Itu menjadi suatu ambisi. Atau Anda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, itu juga ambisi untuk ke jenjang karir selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu cara sukses dalam pemilihan karir. Memiliki tujuan sukses dalam berkarir tanpa bertindak sama halnya seperti bermimpi di siang bolong. Tak peduli seberapa besar mimpi Anda dalam berkarir, semuanya tak akan berubah jadi nyata sampai Anda bertindak. Jadi bermimpi tanpa bertindak itu sama halnya cuma menjadi angan-angan saja. Jika bermimpi, mempunyai tujuan, dan bertindak itu akan salah satu cara untuk membuat Anda sukses atau tercapai dengan karir yang Anda inginkan. Adapun cara sukses dalam pemilihan karir. Yang pertama yaitu ada sikap positif. Kita harus menumbuhkan sikap positif dalam bertindak, dalam berbicara. Kita harus membuat sikap yang positif. Jangan selalu menerapkan sikap yang negatif. Kita hilangkan yang negatif-negatif. Contohnya bertindak dengan baik, sikap sopan santun, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada percaya diri. Anda juga harus percaya diri terhadap diri Anda sendiri. Jangan malu-malu, jangan ragu dalam pemilihan karir. Itu cara untuk sukses dalam pemilihan karir Anda. Yang ketiga, kebiasaan positif. Kebiasaan positif itu juga sangat penting dalam
cara sukses dalam pemilihan karir, karena kebiasaan positif itu akan menghasilkan energi yang positif. Jika hanya ada kebiasaan yang negatif, itu akan terbawa dalam pemilihan karir untuk ke jenjang selanjutnya, itu akan berdampak sangat tidak baik. Jadi usahakan untuk setiap hari itu membiasakan kebiasaan yang positif seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada buatlah pemilihan yang tepat. Yang kelima itu gunakan imajinasi kreatif. Jangan salah, kreativitas merupakan kunci sukses dan berkarir. Yang keenam yaitu gigih. Yang ketujuh dan yang terakhir itu mempunyai tujuan yang jelas. Anda lulus dari SMK mempunyai tujuan yang jelas, itu tidak akan membuat bingung Anda selanjutnya untuk pemilihan karir. Jadi mempunyai tujuan adalah cara untuk sukses dalam pemilihan karir Anda. Jadi sudah saatnya kalian menata masa depan Anda semua. Setelah lulus dari SMK, kalian sudah ada rencana atau tujuan yang jelas, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja atau menikah dan memiliki usaha. Tentu kalian sudah tidak bingung atau tidak ragu lagi untuk masa depan Anda dan karir Anda semua. Dan persiapkan dalam pemilihan karir Anda, dan sudah saatnya kalian menata dan persiapkan masa depan Anda sebelum Anda akan menyesal di hari tua nanti. Jadi persiapkanlah dari sekarang. Anda sekarang sudah duduk di kelas 3 SMK, jadi Anda sudah tahu setelah lulus SMK nanti mau melanjutkan kemana dan ingin bagaimana, itu sudah ada di dalam pikiran Anda. Setelah Anda lulus SMK itu sudah tidak bingung atau tidak bertanya-tanya lagi. Baiklah, kita sudah cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Kita bisa lanjutkan pembelajarannya pada pertemuan yang akan datang. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.